Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Nah, hari ini kita akan lanjut pembelajaran matematika peminatan di semester 2, di semester genap ini, di mana insya Allah dalam materi ini akan membahas tentang vektor. Nah, di mana ini merupakan satu bab saja, jadi kepada siswa-siswi kalian, Bapak minta untuk serius untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan nanti dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi saja, tidak ada penugasan. Untuk itu, kepada siswa-siswi sekalian, silahkan untuk mencermati video berikut ini. Ini Bapak akan membahas tentang vektor. Nah, sebelumnya kalian pasti asing dengan wajah Bapak karena Bapak memang guru baru di SMA Negeri 4 Pontianak yang mengampu mata pelajaran matematika peminatan untuk menggantikan Pak Ansori di kelas untuk mengajar di kelas 10 MIPA ini. Oke, untuk memulainya, marilah kita memulai dengan berdoa. Kepada siswa-siswi sekalian dipersilakan untuk berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Hidayatul Ridho, SPD. Alamatnya Jalan Dr. Sutomo, Gang Karya 2B, nomor 25, Pontianak, Kalimantan Barat. Saya guru matematika peminatan di SMA Negeri 4 Pontianak. Aktivitas lainnya hanya mengajar ke rumah-rumah, mengajar privat, matematika juga. Kemudian saya lulusan S1 Pendidikan Matematika FKIP Universitas Tanjung Pura. SMA-nya SMA Negeri 7 Pontianak. SMP-nya SMP Negeri 2 Pontianak dan SD-nya SD 36 Pontianak. Oke, kita lanjutkan perkenalan lebih lanjutnya. Kita akan berkenalan sepanjang perjalanan pembelajaran secara daring ini dilaksanakan. Oke, hari ini di pertemuan pertama kita akan membahas tentang vektor. Nah, Bapak akan menyampaikan KD kompetensi dasar dalam pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama KD 3.2 menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2. Jadi kita akan belajar di dimensi 2 bidang dan dimensi 3. Dimensi 3 kan dimensi ruang. Kemudian kompetensi dasar 4.2-nya yang berhubungan dengan keterampilan adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor. Operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 dan dimensi 3. Nah, tapi kita batasi dulu pertemuan pertama kita pada hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami konsep skalar dan vektor. Jadi ada yang namanya skalar, ada yang namanya vektor. Terus siswa juga dapat menotasikan vektor serta memahami vektor posisi. Oke, kita lanjut pada materi. Nah, pendahuluan materinya adalah suatu pesawat. Jadi ini cerita tentang penerapan vektor ya. Suatu pesawat terbang dari Jakarta menuju Singapura. Kemudian ke Kuala Lumpur. Nah, dari Jakarta sampai Kuala Lumpur berarti kan pesawat tersebut mengalami 2 kali perpindahan. Betul ya? 2 kali perpindahan. Jadi Jakarta ke Singapura 1 kali, Singapura ke Kuala Lumpur 1 kali. Maka pesawat tersebut 2 kali perpindahan. Nah, dalam matematika perpindahan juga disebut dengan yang namanya pergeseran atau bahasa cantik itu adalah translasi. Itu dalam matematika dikenal seperti itu. Kemudian coba kita simbolkan dalam matematika. Nah, misalkan bandara di sini, bandara di Jakarta ini Bapak nyatakan sebagai A. Bandara Singapura Bapak nyatakan sebagai B, dan bandara di Kuala Lumpur Bapak nyatakan sebagai C. Sehingga pergeseran dari A ke B, dari B ke C, dan dari A ke C secara geometris dapat digambarkan dengan ruas-ruas garis berarah berikut ini. Nah, ini cuma sebagai ilustrasi ya. Nah, mohon maaf.
Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi, misalkan ini adalah vektor A. Ini mohon maaf guys, gambarnya hilang nih. Misalkan ini ada vektor, ini vektor A ke C. Jadi perpindahan dari misalkan ini B ya. Dari perpindahan dari titik A ke titik B, yaitu disebut dengan namanya ruas garis berarah. Jadi dia digambarkan berarah karena kalau ketika tidak ada arahnya maka bisa saja dari C ke B atau B ke C. Jadi ada dua kemungkinan. Maka dalam situasi ini kita memerlukan arah untuk menentukan perpindahan suatu pesawat tersebut. Jadi ini nanti akan saya ilustrasikan pada slide berikutnya ya. Ini ada kesalahan teknis sedikit. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan memahami konsep-konsep ruas garis berarah yang kemudian dikenali dengan istilah vektor. Nah, ini kita akan pelajari tentang vektor. Kita lanjut. Nah, sekarang kita harus membedakan antara vektor dan skalar dulu. Nah, kalau vektor itu adalah segmen garis berarah yang mempunyai besaran. Nah, sedangkan skalar ialah suatu besaran yang tidak mempunyai arah. Jadi kalau vektor punya besaran, punya arah. Kalau skalar punya besaran ya tak punya arah. Seperti apa contohnya? Nah, contoh penerapan vektor adalah dalam kecepatan. Jadi kecepatan kemudian momen, gaya, percepatan, berat, dan tegangan. Ini beberapa contoh penerapan vektor di dalam pembelajaran fisika. Kemudian skalar seperti apa? Nah, skalar itu contohnya luas. Kan dia tak punya arah. Luasnya berapa? Luasnya 50 cm persegi. Nah, dia kan tidak mempunyai arah. Nah, panjang, volume, energi, kalori, dan lainnya. Ini adalah definisi secara singkatnya. Selanjutnya, ini jelaskan tentang vektor. Jadi secara definisi dan cara menotasikan vektor dan ada yang dikenal namanya vektor posisi. Nah, definisi vektor berarti kan vektor tadi yang kita simpulkan bahwa besaran yang memiliki arah. Jadi vektor itu besaran yang memiliki arah. Kemudian cara menotasikan vektor. Seperti apa cara menotasikan vektor? Nah, vektor dari titik A ke titik B ditulis AB. Tengok, situ ada kayak tanda panah kan? Jadi vektor dari titik A ke titik B dituliskan dengan AB dikasih garis di atasnya garis tanda panah ke kanan. Atau dapat juga ditulis dengan huruf kecil, misalkan salah satu huruf, misalkan U. Vektor U. Vektor U tetap di atasnya ditulis garis. Nah, tapi harus kita nyatakan juga bahwa vektor U itu sama dengan vektor AB. Nanti ini biasa dapat digambar pada ilustrasi yang diberikan. Nah, kemudian dalam sebuah vektor itu ada dua titik kan, menghubungkan dua titik kan. Ini tapi vektor dalam bidang ya, dua dimensi. Nanti kita baru belajar tentang yang tiga dimensi. Kalau di dua dimensi ada yang namanya titik pangkal atau biasa titik awal ya. Jadi misalkan yang vektor menghubungkan titik A ke titik B, maka A-nya itu disebut dengan titik pangkal. Nah, sedangkan B-nya disebut titik ujung. Nah, jadi titik A titik pangkal, B titik ujung. Nah, ini secara ilustrasi yang Bapak gambarkan. Saya perhatikan, ini kan adalah titik A, ini kan titik B. Nah, ada ruas garis yang berarah. Nah, maka ini disebut dengan namanya vektor AB. Nah, vektor AB. Nah, ingat ya, vektor titik A ke titik B. Macam mana kalau misal seperti ini bentuknya? Nah, ini B. Ini kan titik pangkalnya A. Titik ujungnya B. Nah, kalau ini titik pangkalnya B, titik ujungnya A. Apakah berpengaruh pada vektor? Iya, jelas. Karena vektor ini adalah ruas garis yang memiliki besaran dan arah. Misalnya kita anggapkan ini mempunyai panjang yang sama atau besarannya sama, tapi tentunya arahnya beda. Kan misalnya dari contoh yang tadi Jakarta ke Singapura tentu beda antara Singapura ke Jakarta. Nah, maka dari itu penulisan vektor ini penting buat kalian, notasi vektor ini penting buat kalian pahami. Jadi A ke vektor AB beda dengan vektor BA tergantung pada titik pangkal dan titik ujungnya.
Selanjutnya ada yang namanya vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menghubungkan titik O, titik pusat ya, titik 0,0 kalau dalam koordinat kartesius, dapat kita tunjukkan titiknya titik 0,0 dengan titik lainnya. Sebagai contoh, ini bukan ruang ya, ruas. Ruas garis yang menghubungkan titik O ke titik S. Nah, misalkan S-nya adalah X, Y, bebas saja ya. Nah, sehingga dapat dituliskan dalam bentuk vektor OS atau biasa kalau misal vektor posisi biasa diwakili dengan huruf ujungnya saja. Jadi titik ujungnya kan S tadi. Nah, jadi kan titik awalnya O, titik ujungnya S. Berarti dapat dituliskan dalam satu huruf kecil di mana itu sebagai perwakilan dari titik ujungnya, titik S, vektor S jadinya. Nah, kalau titik lain gimana? Misalkan A, yang vektor posisi A, berarti kan vektor OA bisa ditulis dengan A kecil vektor. Gitu. Paham ya? Kita lanjut. Cara menyajikan vektor. Nah, cara menyajikan vektor ada dua cara. Yang pertama, dengan cara bentuk analitik, dan yang kedua, bentuk matriks. Nah, dalam bentuk matriks, sebuah vektor dapat disajikan dalam bentuk matriks kolom ataupun matriks baris. Nah, ya ini. Jadi ini matriks adalah materi kalian di kelas 11, cuman ini Bapak hanya melihatkan kalian sekilas saja. Jadi vektor dalam bentuk matriks baris, itu kalau baris kan berarti yang berbaris ya, yang sejajar ya. Nah, jadi dia melintangnya secara horizontal. Jadi ada A1, A2, A3. Nah, kalau dia vektor dalam bidang dua dimensi, maka sini cukup A1 dan A2. Tapi kalau dia 3 dimensi, maka A1, A2, A3. Jadi sini Bapak simbolkan AN. Nah, tergantung pada vektor yang disajikan tersebut. Nah, kemudian bisa juga vektor dalam bentuk matriks kolom. Nah, ini yang biasa umum ditulis dalam beberapa soal. Jadi bentuknya seperti ini biasa, matriks kolom. Nah, berarti vektor U sama dengan A1, A2, A3. Jadi kalau misalnya vektor dalam bidang 2 dimensi, ingat berarti dia A1 sama A2 saja. Tapi ini Bapak contohkan dalam 3 dimensi, berarti A1, A2, A3. Nah, macam mana kalau dalam bentuk analitik? Nah, apakah itu analitik? Nah, dalam bentuk analitik dapat disajikan sebagai berikut. Nah, vektor U, A1, A2, A3 dapat dituliskan dalam kombinasi seperti ini. A1I tambah A2J ditambah A3K. Ingat, ini tergantung situasi dari vektornya. Kalau ini kan contoh vektor 3 dimensi. Nah, misalkan dia vektor 2 dimensi berarti A1 dengan A2, berarti dia cukup A1I tambah A2J. Nah, tergantung pada nilai yang diketahui pada nilai vektor tersebut. Nah, yang terakhir di pertemuan pada hari ini, cara menyajikan vektor secara geometris ke bentuk matriks atau bentuk analitik. Nah, misalkan dia digambarkan ke dalam sebuah koordinat kartesius atau sebuah gambar yang bisa kita tentukan panjang dan skalanya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke sini, Bapak mau sampaikan dulu, arah pergeseran suatu vektor ini dapat dinotasikan vektor U sama dengan AB. Nah, ingat, yang tadi ini adalah bentuk matriks kolom ya. Nah, di mana A yang bagian atas ini adalah untuk menilai arah pergeseran ke kanan dan ke kiri. Kalau A-nya positif berarti dia bergeser ke kanan. Kalau A-nya negatif berarti dia bergeser ke kiri. Nah, begitu pula yang B. Yang B ini kalau dia positif maka dia akan bergeser ke atas, dan kalau misal dia bergeser kalau dia negatif maka dia akan bergeser ke bawah. Coba contoh. Perhatikan vektor U ini, gambar biru pada gambar di samping ini. Vektor U kan di sini kan, kalau kita perhatikan, ayo ingat ya catatannya, perhatikan arah pergeseran dari titik pangkal untuk mengarah pada titik ujung vektor tersebut. Nah, ingat, coba perhatikan gambar biru ini. Vektor ini kan titik pangkalnya ada di sini, dan titik ujungnya ada di sini. Nah, kita perhatikan titik pangkalnya untuk menggapai titik ujung, maka dia harus bergeser 5 satuan ke kanan.
bergeser 5 satuan ke kanan. Nah, berarti ingat kalau dia ke kanan artinya dia nilai positif, maka di sini yang bagian A-nya yang di atasnya ditulis 5. Nah, kalau ke atasnya, nah kan berhenti di sini. Nah, kemudian dia menuju titik ujungnya harus bergeser ke atas sebanyak 3 satuan. Nah, berarti kalau ke atas positif, berarti 3. Jadi 5 dengan 3. Jadi vektor U-nya itu bisa ditulis dengan matriks kolom yaitu 5 dengan 3. Kalau dalam bentuk analitik berarti dia 5 U vektor U itu adalah 5I tambah 3C. Contoh yang kedua, perhatikan gambar hijau. Nah, titik pangkalnya ada di sini. Untuk menuju titik ujung, maka titik pangkal ini harus bergeser sejauh 5 satuan ke kiri. Berarti kan 5 satuan ke kiri. Nah, berarti kalau ke kiri, berarti nilainya negatif. Berarti yang atas negatif 5. Nah, kemudian dia harus ke ujung juga, naik ke atas sebanyak 3 satuan. Berarti dia 3. Jadi vektor V-nya ini di gambar yang hijau adalah negatif 5, 3. Coba yang terakhir. Nah, titik pangkalnya ada di sini, titik ujungnya ada di sini. Nah, titik pangkalnya mau menuju titik ujungnya harus bergerak 5 satuan ke bawah. Nah, ingat kalau salah ya. Nah, dari titik mohon maaf loh. Dari titik pangkal menuju titik ujung dia berarti harus bergeser 5 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Artinya ke kiri dan ke bawah. 5 satuan ke kiri, 5 satuan ke bawah. Berarti vektor W-nya ini adalah negatif 5, negatif 5. Yang dituliskan dalam matriks kolom. Kalau dituliskan dalam dalam bentuk analitik, berarti negatif 5I, negatif 5J. Negatif 5I dikurang 5J. Oke, paham? Oke, untuk hari ini kita cuma sampai di sini saja. Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Selanjutnya, hari ini kita tidak ada tugas, maka selanjutnya kalian diminta untuk menanyakan materi yang Bapak sampaikan ini, satu orang, satu pertanyaan di kolom komentar Google Classroom. Oke, Bapak tunggu. Terima kasih. Kalau ada yang dibingungkan, boleh hubungi Bapak melalui WA ataupun di Google Classroom. Semangat, terus belajar, tetap jaga kesehatannya untuk terhindar dari pandemi COVID-19. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.